Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Heni Kristina Nenggolan, NPM 19010700009, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Profesi Kependidikan. Baik, di sini saya akan menjabarkan butir-butir etika profesi guru beserta implementasinya. Butir-butir etika profesi guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Uraian kode etik pertama ini mengandung pengertian bahwa seorang guru perhatiannya itu dicurahkan untuk mengabdikan dirinya, membimbing peserta didik untuk membentuk peserta didik berjiwa Pancasila, yang artinya manusia yang dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara selalu mengindahkan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya, jika guru ingin membentuk anak didik berketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan cara melatih anak didik kita membiasakan diri pembelajarannya dengan berdoa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya dengan cara guru itu dalam segala tindak tanduknya, mulai dari lingkungan masyarakat, lalu di lingkungan sekolah juga, perlakuannya terhadap semua orang, terhadap peserta didik dan juga terhadap tetangganya, guru harus bersikap adil dan beradab. Adil di sini maksudnya guru itu bukan hanya kepada orang yang naik mobil ke sekolah guru itu bersikap ramah. Guru itu bukan hanya kepada siswa ataupun kepada guru yang tampilannya kelihatan bagus, guru itu bersikap sopan dan santun. Tetapi bahkan kepada siswa yang kumal pun, guru harus memperlakukan mereka secara beradab. Jangan karena profesi kita sebagai guru, sesuka hati kita berbicara kepada peserta didik. Tetapi di sini guru tetap harus menunjukkan bahwa guru itu adalah manusia yang beradab dan guru itu harus memperlakukan peserta didik secara beradab. Misal, siswa sedang menegur seseorang, menegur dengan cara yang kasar. Disinilah peran guru itu membimbing peserta didik secara beradab, menegur dengan beradab. Guru memperlakukan peserta didik itu dengan manusiawi, bukan misalnya menghina. Katakanlah ada anak didik kita yang bandal, nakal, atau kumal, lalu guru itu menghina anak didiknya. Disinilah guru itu tidak boleh menghina peserta didik. Kenapa? Karena adanya kode etik yang mengatakan guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Jadi sehingga nanti ketika peserta didik sudah besar, meskipun dia menjadi pejabat besar, dia akan tetap memperlakukan orang-orang kecil secara beradab. Dia akan tetap memberikan keadilan kepada semua orang yang dilayani dengan baik. Jadi dimulai dari guru itu sendiri, caranya sendiri yang akan ditiru oleh peserta didiknya ketika misalnya memberikan kesempatan kepada muridnya. Bukan hanya murid yang ingin selalu tampil saja yang diberikan kesempatan, tetapi kepada anak yang malu-malu, guru juga harus memberikan kesempatan. Anak yang mungkin jawabannya yang salah pun atau lari dari konteks, guru juga harus memperlakukan anak didik itu adil dan beradab. Dengan cara-cara guru tersebut akan dilihat oleh anak didik peserta tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasinya, untuk membangun jiwa persatuan Indonesia dengan cara harus membiasakan peserta didik kita untuk selalu mengingat sejarah bagaimana Indonesia ini bisa merdeka, bahwa perjuangan Indonesia ini merdeka bukan karena perjuangan satu golongan atau sekelompok saja, tetapi Indonesia bisa merdeka karena seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mana di dalamnya itu terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai penggunaan bahasa yang berbeda, terdiri dari berbagai warna kulit yang berbeda, terdiri dari agama yang berbeda, terdiri dari golongan yang berbeda, tetapi mereka bersatu hati untuk menyatakan bersatu. Itu sebabnya di tahun 1928 para pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda, yang isinya kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita.
Guru harus mengembalikan atau menanamkan kepada peserta didik supaya mereka mengingat sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah akibat bersatunya seluruh masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana menanamkan itu dengan tetap mengarahkan dan mengingatkan peserta didik tentang sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Menanamkan kesadaran untuk dengan ikhlas menghargai perayaan hari-hari bersejarah bagi golongan atau agama yang berbeda dengan kita. Dan dengan membiasakan peserta didik kita itu bekerja bersama-sama, bergotong royong, berkelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana membentuk manusia untuk sila keempat dengan cara kepada peserta didik harus kita bimbing mereka supaya mereka mengingat bahwa sesungguhnya mereka itu adalah calon pemimpin. Paling tidak adalah pemimpin untuk diri sendiri. Kelak diharapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin itu harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana manusia berhikmat dan memiliki kebijaksanaan? Dia harus mau belajar. Dia harus memiliki wawasan yang sangat luas, sehingga dia mampu menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang menginspirasi para anggotanya atau teman-temannya yang lain, sehingga tidak terlukai meskipun dia menyampaikan pesan yang tegas. Bagaimana melatihnya itu? Yang pertama, guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mengungkapkan pendapat peserta didik. Yang kedua, guru itu siap mengabdi, membimbing peserta didik ini supaya mereka memiliki kesadaran bahwa dia harus membiasakan diri untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang berpengadilan, orang yang berketuhanan, orang yang mau mendengarkan orang lain, orang yang menjaga persatuan, kesatuan, dan orang yang tidak egois. Inilah yang harus terus-menerus dilatih, diarahkan, dan diingatkan terhadap peserta didik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru mengantarkan anak didiknya ke cita-citanya dengan kualitas diri berpancasila. Contohnya, kalau muridnya bercita-cita menjadi hakim, maka guru harus mengantarkan muridnya menjadi hakim yang berkeprimanusiaan, yang adil dan beradab. Kode etik yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Uraiannya bahwa seorang guru itu harus mampu melihat kebutuhan anak didiknya. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semua kurikulum. Padahal peserta didik itu belum bisa mencapai sasaran dari keseluruhan kurikulum tersebut. Maka di sini guru harus jujur bahwa anak didik tersebut mampunya di sini dan guru tidak mungkin menyelesaikan kurikulum itu. Guru hanya akan memberi di mana kira-kira yang pas sesuai dengan kebutuhan anak didik tersebut. Guru jujur, dia mengakui siapa anak didiknya itu, di mana kemampuan anak didik tersebut, maka disesuaikanlah dengan kurikulum yang ada. Implementasinya, pemerintah memberikan kerangka kurikulum nasional yang umum, lalu guru atau pihak sekolah diberi hak atas kewenangan untuk mengelola kurikulum ini sesuai dengan kondisi anak peserta didik. Kode etik ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru boleh melakukan komunikasi dengan siapapun untuk mendapatkan informasi atau data sehingga guru lebih mengenal, lebih tahu latar belakang peserta didik kita, sehingga guru lebih mampu melayani peserta didik tersebut dengan baik. Dengan catatan, guru tidak boleh membeberkan informasi yang tidak baik yang bisa merusak peserta didik.
Kode etik keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kode etik yang keempat mengisyaratkan pentingnya guru menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan membuat peserta didik betah belajar. Yang perlu dibangun antara lain komunikasi yang hangat dan penuh dengan rasa kekeluargaan, tetapi menjatuhkan diri dari kolusi dan nepotisme. Kode etik kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kode etik kelima mengingat pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk ikut adil dalam proses pendidikan sekolah. Peran serta ini mereka akan terwujudnya jika terjalin hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik, dan ini harus diupayakan sekuat tenaga oleh seorang guru. Kode etik keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi. Kode etik keenam, guru diharuskan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu dan martabat profesinya. Ini dapat dilakukan secara pribadi, dapat juga secara kelompok. Agar terjalin kekuatan profesi guru, hendaknya selalu menjalin hubungan baik dengan rekan seprofesi, memupuk semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Kode etik ketujuh, guru bersama-sama melihara dengan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. Kode etik ketujuh intinya bagaimana menjalin kerja sama yang mutualistis dengan rekan seprofesi. Rasa senasib dan sepenanggungan biasanya mengikat para guru untuk bersatu menyatukan diri. Kode etik ke-8, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. Kode etik ke-8, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. PGRI harus menjadi satu kekuatan profesi dalam menggapai harapannya. Organisasi ini seharusnya mampu menjembatani dan mengayomi aspirasi para guru. PGRI harus meningkatkan harkat martabat guru. Kode etik ke-9, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik ini didasari oleh dua asumsi. Pertama, karena guru sebagai unsur aparatur negara atau sepanjang mereka itu PNS. Kedua, karena guru itu ahli di bidang pendidikan, oleh karena itu sudah sewajarnya guru melaksanakan semua kebijaksanaan. Terima kasih. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Shalom.